Tak amalukum amaluna ternyata Nabi mah orang kafir. Hari kaum muslim deui mah ulah aya jangan ada bahasa lana amaluna walakum amalukum. Amalnya amaluna amalukum. Urang-urang maneh-maneh enggak boleh di dalam ukhuwah Islamiyah tidak boleh. Yuk kita bareng-bareng saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama, paling mahal adalah jatah usia kita. Semoga jatah usia kita semakin hari semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, hingga kita semua selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi. Semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah semuanya Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, yakni mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ya tetap berada dalam jalan yang benar. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Demikianlah Allah berfirman dalam Quran surat Hud. Ya, sebagai mukadimah mari kita sama-sama buka surat Hud surat 11 ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim innahu bima ta'maluna basir.
dia melihat terhadap apa yang dikerjakan. Ya. Fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Tahlili, ya, tafsir Kemenang, ayat ini memberikan tuntunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang semestinya ia perbuat pada waktu umatnya melancarkan tantangan, dan pada waktu umatnya meragukan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia diperintahkan untuk tetap pada pendiriannya, berjalan di atas jalan yang lurus, menyampaikan syariat yang diamanatkan kepadanya, melaksanakan risalahnya, dan jangan sampai terlintas di dalam hatinya akan meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan kepadanya. Karena kekejaman fitnahan umatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat ke-12-nya. Ya, surat 11 ayat 12. Coba di mundur sedikit ayat 12-nya. Ayat 12-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iku bihi sadruk. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Sadaqallahul Azim. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan padanya harta, kekayaan, atau datang bersamaan mereka. Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah Maha memelihara segala sesuatu. Sadaqallah. Jadi kalau kita lihat pangkat Nabi saja, ketika oleh umatnya diolok-olok, gitu ya, oleh umatnya dicuekkan, maka hampir-hampir saja, ya, engkau wahai Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, kata Allah. Dan sempit karenanya dadamu, ya, dengan penolakan, ya manusiawi gitu ya. Manusiawi Pak, ketika kita berdakwah kemudian ada penolakan, aduh HTP-nya sempit dada kan gitu. Nah, Rasulullah itu penolakan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu
wah dahsyat. Gitu kan, bukan hanya ditolak, bahkan ya diarah gitu ya. Bahkan akan dibunuh. Gitu. Maka ya dalam ayat yang pertama tadi fastaqim, istiqomah. Itu kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Tetap berada dalam jalan yang benar. Walaupun penolakan, walaupun olok-olok, walaupun wah, artinya di zaman Nabi keneh macakeun Quran teh aduh. Nya penolakan teh sebab kalau sudah dengan Quran kudu mikir cenah. Gitu. Berarti ngaji Al-Qur'an mah kudu mikir. Tang bolak-balik gitu nya. Oh, benten aja ngaji kuping mengan syukur cipari pausna. Yang digunakan hanya pendengaran saja. Kemudian dengan imajinasi. Tapi kalau dengan tadabbur itu komplit nya ngupingkeun. Nya ningali ayatna. Nya maca gitu kan. Nah, merenunglah di sana. Itulah makna tadabbur, merenung. Ya, direnungkan satu ayat itu. Nah, maka boleh jadi engkau wahai Muhammad, kata Allah, hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya pembendaharaan kekayaan, atau mengapa ya tidak datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Nah, tu cenah Rasul teh datang lain mawa kabun hara atau nabi mau malaikat atau pasti diimani. Jadi persislah zaman kiwari jelema teh kanu agama teh ningali teh aya hayang beunghar. Ya, beri ka itu, beri ka dieu teh hayang beunghar di nu agama teh. Persis zaman dahulu oge itu nabi telepon nabi bawa kekayaan mah cenah jaba dikawal ku malaikat gitu kan pasti iman tuh ya sampai ya umat di zaman nabi itu sampai cik cenah lamun teh mah Nabi Muhammad teh bener saya rek iman lam upami cenah itu gunung Uhud jadi emas. Dah hampir atuh anjeun Nabi ge nyuhunkeun ka Allah, ya Allah jadikan eta gunung jadi emas. Ya gampang atuh nya inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Cuma ya malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah mampu untuk menjadikan gunung Uhud jadi emas. Tapi cenah ketika gunung Uhud itu jadi emas, kemudian umatmu tidak mengimani kalaka nyokotan emasna, teu iman ka Nabi, niscaya Allah langsung akan mengazabnya. Waduh, Nabi mengurungkan. Nya ari kitu malah mending kene hidayah we tibatan gunung emas mah gitu. Ya, maka Nabi mengurungkan itu niat untuk berdoa kepada Allah supaya gunung itu menjadi emas. Namun jadi baik, namun jadi hukumatan teriman disiksa. Itu. Wah, tibatan kayak begitu jadi emas kan. Jadi nate boro-boro iman kanjeng Nabi beneran. Para buat emas anu aya mah. Ya, makanya Nabi mengurungkan untuk berdoa. Kemudian Nabi memilih ya udah hidayah lah, hidayah mah kan khairum mimma yajma'un ya. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Tos we cek kalau teh innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah menyampaikan saja. Jadi tugas Kangjeng Nabi Muhammad mah atau ngadugikeun hungkul rek dugugu rek teu gugu bae teu kudu sedih hati. Gitu. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, menyampaikan saja.
ngelingan hukum anapun geus elingan teu eling-eling mah nya antep we. Itu urusan maranehanana. Bodoh. Sabodo antepkeun naon atuh. Itu. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dilarang untuk memaksa manusia supaya mereka beriman. Itu. Wa ma anta alaihim bijabbar. Kau adalah ya seseorang yang ya tidak boleh memaksa. Gitu. Sudah ya cenah elingan we jelema teh anu sieun ku peringatan Allah. Ya mungkin ya Rasulullah pada waktu itu saking ku harayang iman teh akadnya surat at-taubah terakhir teh nya itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi saking ku cintana ka umatna ya deudeu nyaah gitu. Ya, sangat menginginkan keimanan dan ketakwaan bagi umatnya. Tapi umatnya bardegong gitu. Eta teh cacak di zaman Nabi keneh. Itu ya. Komo ayeuna berenangnya. Gitu, komo ayeuna cacak Nabi baheula. Di paparingan mukjizat katingali gitu. Bagaimana tapi tetap erek iman kesesah. Nah, begitu pula orang-orang yang telah sadar dan insaf serta tobat dari kemusyrikan dan kekafiran dan telah beriman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tetap dalam pendirian nyata. Termasuk ya, Nabi Muhammad itu diperintahkan bukan hanya kepada Nabi, juga kepada orang-orang yang tobat, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Tenang, tetap di jalan yang benar. Sabab gogoda dodoja kan dina bener mah wah nu gagodaan teh. Allahu Akbar. Itu. Gogoda cicing dinu bener teh. Kanjeng Nabi kita hampir-hampiran cenah. Sempit dada. Oh batur. Itu nya. Mun ayeuna mah berenang follower na teh saeutik. Follower. Subscribe follower na teh ayeuna. Ayeuna bosan aing haban we ngawak-wak dakwah oh ngade ngikut. Eureun aing ustad teh ah. Wis aing. Ditingali teh subscribe-na ke 30 jelema. Sakit pengen nuhun ya anu ngikuti. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ya oleh Allah tetap berada dalam jalan yang benar. Begitu pula orang-orang yang telah sadar dan insaf serta tobat dari kemusyrikan dan kekafiran dan telah beriman bersama Rasulullah supaya tetap dalam pendiriannya, mempertahankan akidah ketauhidannya dan jangan sekali-kali bergeser dari jalan yang lurus. Ya, jangan sekali-kali bergeser dari jalan yang lurus dan benar yang telah diimani dan diyakininya. Karena Allah melihat dan mengetahui semuanya itu. Nah, sejalan dengan ayat tadi ya, bahwa Rasulullah diperintahkan untuk istiqomah gitu kan. Walaupun sampai-sampai Rasulullah teh curhat ke Allah etanya. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dicuekkan. Taruhkan Al-Qur'an. Tiba heula di zaman Nabi keneh, lebih ke ayeuna Qur'an berdukaan. Gitu. Boro-boro dijalankeun, boro-boro diamalkeun, dibacana ge. Oh, lebih loba keneh maca HP, tibatan maca Quran. Baheula mah Quran. Intinya tibatan loba maca Quran, nyambungnya maca Quran isuk-isuk geus. Itunya harus dibalang-balangkeun, penasaran kan Quran ditinggali. Tah, hari berita ti Allah jeung berita ti Rasul mah. Poek.
hayangna update, berita update. Masya Allah, astagfirullah. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Kemudian kita perhatikan Quran surat 42 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير Sadaqallahul Azim. Karena itu seolah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepada Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan harta kita. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Sadaqallah. Jadi ketika Rasulullah SAW dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dari penolakan umatnya di ahli kitab doa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, maka karena itu serulah mereka kepada agama itu dan fastaqim kama umirta, dan tetaplah. Di sini ada footnote, maksudnya tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah. Tetaplah dalam agama dan lanjutkan berdakwah. Jangan sempit dada, terus berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Terus jangan berdebat, hari mumah. Gitu kan ya.
atos gitu. Ari alim mah tong ngancam-ngancam make jeung hayang dalilut, eleh dalil gelut. Sudah. Gitu. Nah, amalukum amaluna teh ternyata Nabi mah orang kafir. Hari ka muslim deui mah ulah aya jangan ada bahasa lana amaluna walakum amalukum. Amalnya amaluna amalukum cenah. Urang-urang maneh-maneh enggak boleh. Itu di dalam ukhuwah Islamiyah tidak boleh. Yuk kita bareng-bareng saja. Tapi kalau kepada orang kafir, lakum dinukum waliyadi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya saking kumahanya nyalah manusiawi tadi ya, berdakwah teh hese deleke. Awal-awal dakwah ya, awal-awal dakwah Nabi wah sulit. Tapi setelah banyak para sahabat itunya mulai kan sampai saat ini bahkan Nabi Muhammad terbanyak followernya. Iya, itu pengikutnya banyak. Bahkan Rasulullah sempat curhat kepada Allah. Curhat ke Allah. Itunya tadi ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, ya, perkara yang diucuekan, tidak diacuhkan. Itu harare-hare karena Quran itu ya Allah, gitu ya. Rasulullah itu teh apa? Ustad dakwah, anu ngadengikeun teh wah, asa-asa keubaran ku aya eta mah. Gitu. Ya bae. Gitu. Kanjeng Nabi ge nepi ka curhat ka Allah, ya Allah, ieu cenah kana Quran mah dicara ruek jelema teh. Hese kana Quran mah. Lu alasan. Satu tuh warung. Ya, Quran surat 25 ayat 30. 25 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang sesuatu yang diabaikan. Diabaikan. Ya, karena Quran mah teresep teramai. Nah, berapa ya ngaji kudu rame wae atuh mun hayang rame mah nangap. Oh iya. Pasti. Rame nangap ieu mah. Hari Quran mah lain kerame tapi keur mengisi jiwa, mengisi hati. Jadi silakan berpikir Quran mah oke. Jika praktekkan, nah ada praktekkan mana kieu kan? Nah, ketika ini praktekkan, aduh berat mempraktekkan Quran. Maka di dalam tafsir Al-Munir ya menyimpulkan ada 10 perintah Allah dan larangannya bukan hanya kepada baginda Rasul, tetapi juga bagi seluruh umat Islam, termasuk kita sebagai umatnya ya.
10 perintah dan larangan tersebut, pertama, perintah kepada Nabi untuk terus berdakwah menyampaikan risalahnya. Terus ya, sampai ya kata Nabi nanti di hari kiamat cana geringannya ada seorang rasul yang tidak ada pengikutnya seorang pun. Kata Rasulullah, Rasul Allah, Rasul seorang Rasul teu aya nu nuturkeun hiji acan. Itu aya kan eta teh non ceritana teh, kisahna teh. Itu eta cara sampaikeun ka di dakwahan teh kala kanyerang ka Nabi Isa. Ada kisahnya itu. Itu ya, seorang nabi yang wah, gagah perkasa itu. Terus rambutnya teh cenah sampai ke panjang gitu. Cerita Rambo deui era. Naon teh? Hercules gitu. Jadi saking kuat-kuatna eta nabi pada nengeulan wae ku umat teh ditengeulan wae. Bukan Rasul. Kan nabi dan rasul itu semuanya ada, bukan hanya 25. Banyak, termasuk ada cenah seorang rasul yang tanpa pengikut. Eta mah hiji acan. Jadi ketika asup surga teh sosorangan we teh jeung umatna. Sabab di kisahna teh umatna teh kalaka merangan tuluy di dakwahan teh. Saja namina teh di eta di ieu namina teh Hercules cenah mun di ieu mah di Hercules saking kuat-kuatna Hercules. Eta nabi seorang rasul yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan kata Nabi, nanti cenah para nabi ada yang pengikutnya seorang, ada yang 2 orang. Maka yang menjadi kebanggaan Rasulullah mah umat Rasulullah. Maka kata Nabi, nikahilah cenah perempuan-perempuan yang banyak melahirkan anak. Sebab nanti aku akan berbangga di hari kiamat umatku lebih banyak. Itu. Nanti orang mah menang lamun budak teh. Dibatasi. Di kawe kapan wae cenah. Pelenung deui. Padahal Rasulullah memerintahkan untuk banyak anak. Ya, maksud nama Rasul itu akan berbangga. Nah, ini yang sulit adalah ngadidik teh. Ngadidik budak teh ya, Masya Allah, tabarakallah. Nyaleuheung gitu nya. Begitu budak teh 12, 13, 14, 15 jaradik kabeh gitu kan. Saroleh gitu. Ya 13 budak kan. Teh kapalan. Tapi katanya di lembur cenah mah kaduh budak teh seutik mah. Nah sebenarnya setik mah 7 seetik 7 teh. Kaduh cenah henteu 20 semoga budak teh. Sama hari lebaran cenah teh pada mere cenah mak teh. Teh budak nu kahiji bare na sakieu can ituna can ieu can teh budak nu kadua cenah. Bener kaduh budak. 7 main takawe nempel. 7 main takawe. Ibu gue tahu. Malam prakon. Allahu Akbar. Samsun al-Ghazi, Samsun al-Ghazi. Ya. Seorang nabi yang tanpa pengikut. Rasulullah udah dia cenah bujang gitu ningali ka surga. Rasul bujang. Ka surga sosoranganan. Batur mah jeung nabi teh jeung para pengikutna menggelenceng we sorangan. Ka mana ieu umatna? Modal kabeh. Paeh kabeh umatna teh. Jadi tibatan ngagugu kana kakit we merangan, nyiksa we ka Samson teh Samson ya. Lain Hercules Samson. Padahal Sam'un al-Ghazi. Sam'un. Nabi Sam'un al-Ghazi. Sampai Rasulullah tersenyum kan. Pas asup surga ngegelenceng sorangan. Kamu lawan dirinya. Mak,
Oh, malaleng. Oh dulu. Oh, itu jajan. Halo, Sam'un al-Ghazi ya. Galak bro. Hah? Galak bro. Ayo bisa. Galak bener Sam'un, Nabi Sam'un. Galak. Bahasa Ibrani Samson mereka. Ya, Sam'un jadi Samson. Cerita nanti di Samson ke. Cerita nanti jadi punya kekuatan teh di nu rambut. Salah bro. Tah cenah. Galak sih kan. Jika nama galak. Allahu Akbar. Jadi Nabi Sam'un ini caranya tah pan ngadakwahan teh ya seperti Nabi Ibrahim kan aya raja Namrud cenah eta ge sarua aya raja. Itu kan eta raja teh kacida ke heuleunana gitu. Dibujuk ke istrina. Cing cenah beja mah aya kelemahanana cenah Sam'un teh. Sok cenah cing di naon kelemahanana. Betawi mana kere? Iya, Samson Betawi tahu. Kelemahanana teh belum kelek. Begitu dicabut leuleuh. Nah, itu pun Nabi Sam'un teh di rambutnya. Kan bisa bayang terkenal jadi rambutnya rambut kelek, sana rambut ketiak, balik. Padahal rambut yang ini sok cenah. Jadi Nabi Sam'un itu pernah diikat katanya. Jadi sok cenah talian. Itu saking kuatna tuh bisa kuda lapan orang mobil tarewak. Yo di sariksa kabeh. Itu wah saking ku ieu tapi tidak ada pengikutnya. Gitu. Karena apa? Karena waktu Nabi Sam'un itu gitunya benang kelemahanana diseret gitu. Diseret ke istana, di istana pada nyiksa. Sebab pada nyiksa akhirnya apa berenang aya kekuatan deui lah Nabi Sam'un teh. Kekuatan anak eta teh bari jeung di borgo ku rantai seberang hasta oge. Itu kekuatan anak bijil deui pegang cenah. Pada waktu itu semua rakyat jadi semua umat Nabi Sam'un itu berkumpul di eta da hayang ningali nyiksana mautna Nabi Sam'un cenah. Padahal teu mau ternyata kalau ka umat mah kabeh maut. Tatindihan pun istana. Jadi si tihang-tihang teh ka babuku eta cenah. Ka babuku ieu nya rugrug terus modal kabeh petak ulah. Petak aing mah bae kabeh. Jadi asup surga teh lengok sorangan. Oh batur. Nabi Sam'un itu ceritanya resep oke ceritanya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Jadi 10 perintah itu yang pertama perintah kepada Nabi untuk terus berdakwah, menyampaikan risalah. Yang kedua istiqomah dalam penyampaiannya. Sok tenang we itu wios kumaha sakumaha itu ya, sakumaha penolakan. Kemudian yang ketiga larangan bagi Rasul untuk mengikuti keinginan orang-orang musyrik Mekah atau ahli kitab mengikuti ibadah mereka. Kemudian perintah untuk beriman dan menyatakan iman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah. Yang kelima perintah untuk berlaku adil di antara muhajirin dan ketika menghadapi perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yang keenam perintah berikrar bahwa hanya Allah yang pantas disembah, tidak ada Tuhan selainnya. 7 perintah untuk menyatakan kepada ahli kitab bahwa masing-masing bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya dan balasan baik atau buruk dari amalan tersebut. 8 perintah untuk menyatakan bahwa tidak ada permusuhan di antara Nabi dan ahli kitab karena kebenaran Allah tampak dengan jelas. Teguh pasialah dengan jelas gitu kan. 9 perintah untuk menyatakan bahwa Allah kelak akan mengumpulkan umat Islam dan ahli kitab di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah. Terakhir hanya kepada Allah semua makhluk akan kembali. Summa ilaihi turja'un.
Nah, ketika penolakan umat Rasulullah SAW ini, ya, Nabi ya tadi ya, jadi secara manusiawi ya ayalah gitu ya, aduh kumaha ya ngemutan umat sampai Nabi teh aduh kumahanya kudu maksa, itu dipaksa gitu. Tapi ternyata Nabi dilarang oleh Allah untuk memaksa. Cek Allah teh gampang sebenarnya mah urusan hidayah iman macam. Jika Allah menghendaki, kata Allah, jika Allah menghendaki semuanya beriman bisa. Gitu. Cuman Allah mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk. Gitu. Sehingga dalam Quran 10 ayat 99, surat 10, 99 dan 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. صدق الله العظيم. Ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Sadaqallah. Gampang, cek Allah teh hayang ngimankeun nya sakabeh manusia gampang. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Gampang. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ya, tidak bisa, dipaksa-paksa oke. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi tetap itunya iman, maka urusan iman yang apa? Dia berpikir itu. Karena ya, ketika seseorang beriman, mengimani, berarti jalan dia nata. Mikir kan, jalan beriman, aduh. Tah, itu Pak Nur orang tanya. Mun orang sering pikir berarti benar itu digunakan akal apa? Sudah malak begini. Nah, ketimbang nu tara malah likir. Kalau penting pikiran. Aduh. Over teuing, tah matak na ulah-ulah make teuing. Over Batas katanya.
melampaui batas itu. Kalau pikiran ngejeprut. Ngejeprut. Udah TK kene sing pikiran. Wah. Jadi urusan keimanan itu memang Allah mengetahui siapa yang akan menerima petunjuk. Jadi geus apaleun deui Allah teh. Dan itu pun ada hubungannya. Jadi kehendak kita ya hubungannya. Ya. Jadi kehendak Allah teh seiring dengan ya searah dengan keinginan juga manusia. Ban seperti orang ya. Ya, boga kehendak orang oge hayang menang petunjuk di Gusti Allah. Tah, berarti orang yang dikersakeun oleh Allah. Tapi aya oge jelema teh mau we. Sebenarnya seperti orang-orang komunis lah katakan, ya, dia tidak percaya Tuhan. Ya, sudahlah, kan ditutup nyao berarti bukti ayat gitu kan, ayat anu beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, begitupun Rasulullah ketika berdakwah ada yang mau menerima dan ada yang menolak, bahkan membenci. Tapi tetap cek Allah beristiqomah. Fastaqim umirna. Bahkan ketika Rasulullah akan memaksa pun kan tidak boleh. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya rek maksa? Wah bisa. Wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Tapi elingan tak elingan cenah Al-Qur'an. Sing saha jelema anu sieun kana ancaman kaula cenah. Lamun mikir sieun ku ancaman Allah sok elingan. Maksa teu meunang ngan elingan. Ya, surat 50 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Nyalah kieu pangintennya urang kanu dipikanya apa? Ereka istri, ereka anak. Wajar lamun urang aya pemaksaannya han salamet teh. Jika tu maneh teh ya, seorang ibu gitu tamun teu digugu ku budakna ketika budakna dititah ibadah greget ya greget itu tapi keur kacik bari pasanakan teu sakedik ditengeul kan itu ya memang sih kata Nabi perintahkanlah cenah anakmu mengerjakan sholat. Maka ketika tidak mau pukullah nya ketika umur 10 tahun teh enggel cenah budak teh kan berarti seolah-olah di sana kan ada pemaksaan kan budak teh nya tapi kan eta mah lebih kepada mendidik
Makana cenah carana teh bacakeun heula da geus 10 tahun mah geus ngarti. Ieu kitu cek dinu hadis. Parentah teh ieu dinu hadisna nya lamun teh mah teu ngagugu kana salat rek dipukul. Ayeuna pilih erek salat rek dipukul. Budak teh cenah kudu dibere pilihan. Da mah mungkin milih di tengah. Cek budak pukul aja lah. Jabron lebarnya. Itu mau mungkin kan? Anak pasti memilih yang sholat. Kampung saya mah 2 kali. Apa Pak? Di kampung saya mah 2 kali. 2 kali. Di imam geus disiapkeun kayu dari sapu ya. Agama itu. Nya. Mengganggu ngaji dan pukul. Oh. Kayak di Pak Ustadz di tempat ngaji. Jebron deui. Bisa erokan. Oh. Gitu ya. Saking ku hayang digugu maksudnya. Saking ku hayang digugu. Tapi kalau melihat ayat ini ya, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Apa? Pemaksa. Pantadi weh deui. Cek Allah teh ajeun mah ngaseukeun ngelingan hungkul. Geus teu kudu pusing. Tapi kan sok kanu hatena teh nya lamun euy mah budak teu ngagugu ieu di titah ibadah. Pan keul jadi urang teh nya. Jajan gede. Anu jajan gede. Anu di titah harese eta mah akur juga namanya barudak teh nya. Nah ternyata kunaon cenah sifat kitu teh aya di manusia. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan ya. Nah, maka cek Allah teh inna aradnal amanah. Sesungguhnya aku mengemukakan amanah. Ya, nawarkeun amanah cek Allah teh. Ya, inna aradnal amanah 'ala as-samawati wal ardh wal jibal kata Allah. Aku menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Langit, bumi dan gunung-gunung tidak mau menerima amanat. Fa abaina ayyahmilnaha, tidak mau memikulnya. Wa asfaqna minha, karena takut mengkhianatinya cenah. Itu. Kemudian wa hamalahal insan. Maka amanat eta teh cenah ditawarkeun ka manusia. Ya dipikulah amanat itu oleh manusia. Wa hamalahal insan. Tapi kata Allah, innahu. Tapi cenah manusia teh innahu sesungguhnya dia manusia zaluman jahula. Dolim dan bodoh. Dolimna cenah manusia teh kitu nya. Dolimna manusia ongkoh daek narima amanat tapi teu digawean cenah dolim tah. Bahkan arti dolim dalam Quran mah fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang yang dolim itu mengganti perintah. Eta perintah diganti dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Sok kalau bana jelema ayeuna dolim diperintahkeun ibadah nya tapi ngaganti tah. Dia mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Yang seharusnya dia beribadah diganti tah. Perintah teh nya kumanehna teh anu kuduna ibadah jadi tara ibadah. Tapi kanu anu piduiteun da meureun eta anu batak ngajadikeun kasenangan dirina. Nah, eta teh dolim mengganti perintah mengerjakan yang tidak diperintahkan. Ngaganti parentah migawe nu teu diparentahkeun. Diparentahkeun ana ibadah ber migawe mulai lain. Eta dolim cek Allah teh innahu kana zaluman jahula. Bodona jelema teh cenah arembung maca, arembung ngulik kana Quran, arembung mentadaburi Quran. Jadi mah jadi we dolim cukup terbisa geus. Tah Nabi Adam ketika ditawari amanat, ternyata amanat ini adalah apa cenah amanatnya teh? Amanat ieu teh tugas-tugas keagamaan ditawarkeun heula ka alam nolak. Gitu. Nu
nu nampi amanat tugas-tugas keagamaan mah nya manusia. Bari cek Nabi Adam teh kieu, ya Allah, jika aku menunaikan amanat lamun abdi migawe tugas cenah, apa yang aku dapat? Nabi Muhammad oge geus pamri, Nabi Adam ge geus pamri. Matak budak urang hayang naon teh kudu diburuhan we. Sok-sok ini tak ari buru makanan. Tuh diburu kan. Dah, sarua. Oh, teu kaburu teh ini nya. Aing macana digawe teh teu digaji. Urang teh ini deui da teu digaji. Tapi aya anu kiai kudu rekolana nyarekan barijin ka budak teh beunah, budak teh sok ngalawan. Aya. Masih mending. Budak mah masih di pasien semangat dikasih mau ya. Anu mandi kan dibayarkeun masih terus. Cacakan dibere. Mungkin wae kan mungkin. Nah yang naon atuh. Kurang gede mereka. Ayo ngadi ke balik ka urang masuk. Tuh nya. Budak enggak mau. Oke, ngadi ke dibere. Mau. Masyaallah. Nah, mengenai ayat ini ya, surat 545 ini, dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya agar tetap sabar, istiqomah, sabar. Allah lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik tentang keingkaran mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang sikap mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Terlebih-lebih keingkaran mereka tentang adanya hari kebangkitan. Maka Allah memerintahkan nabinya berlaku sabar. Sebab beliau tidak ditugaskan untuk mengadakan paksaan kepada mereka. Tugasnya hanya sekadar menyampaikan seruan dan risalah saja. Dan Allah lah yang kelak akan menghisab mereka. Walaupun demikian, Nabi juga harus melangsungkan dakwahnya sebagai tugasnya yang pokok. Oleh karena itu, Allah tetap pula memerintahkan kepada nabinya agar memberi peringatan dengan Quran kepada orang yang takut akan ancaman Allah. Jadi elingan, tapi berikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut kepada ancaman Allah. Nya sok gitu, kieu. Ini mah udah orang yang dewasa kayaknya. Iya. Kalau anak-anak mah ya, anak-anak mah masih harus dipaksa. Beda bahasan ya. Kalau ini kan kalau tadi yang hadis untuk memukul itu dalam hukum. Betul. Dan umurnya Ditentukan 10 tahun. Dipaksa tak tamanya digebuk caranya. Jadi lebih dewasa dan yang dihadapinya bahkan mungkin orang yang muslim. Iya, betul. Dan juga ya sama sebetulnya. Nabi juga ketika dengan para sahabat gitu ya. Tapi hanya dikasih pilihan. Ya tetap orang kafirnya kepada orang musyrik, orang kafir dikasih pilihan. Ya, sebagaimana dalam surat 18:29 sebagai penutup saja. 18:29. 18:29 Al-Kahfi 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa mendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa mendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolak menghukum mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sadaqallah. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi benar dalam hal ini banyak apa saya? Mana yang iman, iman. Mana kafir, kafir atau kagok, Allah teh. Rumah pemilih. Gitu. Tapi ya aya oge di dieunya penyisiran Allah teh gitu. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah, muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di jalan yang benar ya, menjadikan kita mampu meraih keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.